Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya akan membacakan warta lisan hari ini, tanggal 21 Februari 2021. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian di gereja dan yang mengikuti secara online. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian Minggu GKI Batu onsite dan online kita hari ini. Yang kedua, Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh jemaat yang mengikuti secara online untuk mengumpulkan persembahan kebaktian ini dalam sebuah amplop. Majelis Jemaat memberikan sarana pengumpulan persembahan melalui yang pertama saat datang ke kebaktian di gereja. Yang kedua, transfer ke rekening BCA KJP Batu 0190742202 atas nama GKI Batu. Mohon perhatian dan partisipasi seluruh jemaat dan simpatisan. Yang berikutnya, Majelis Jemaat GKI Batu juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Yehu pada tanggal 25 Februari dan anak Ambarwati tanggal 25 Februari. Kiranya kasih Kristus menyertai. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak. Saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan dari KJ 161 Segala Kemuliaan. Kebaktian Minggu Prapaskah yang pertama ini terjadi karena kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, di Minggu Prapaskah yang pertama ini, tema ibadah kita adalah kasih setia Allah kepada ciptaannya. Firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-45 mengatakan, "Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga,
yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara, ku hidup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panjang indera, Kau menggerakkannya. Engkau yang kukasihi, Allah sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Saudara-saudara, mari kita datang menghampiri Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita. Kita berdoa memohon kemurahan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengakui akan segala keterbatasan, kelemahan, dan keberdosaan kami. Kami mengakui ketidakcakapan kami di dalam melayani Tuhan, sehingga seringkali pelayanan kami tidak berkenan bagi Tuhan. Dan kami datang kepadamu memohon kemurahan-Mu Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan, Engkau bermurah hati mengampuni kami, melayakkan kami, supaya kami boleh dibaharui, dan kami boleh menyelenggarakan kehidupan kami sebagai penata layanan yang baik, atas kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk menata pelayanan kehidupan ini, menata pelayanan di tengah-tengah keluarga kami, menata pelayanan di tengah-tengah jemaat gereja kami. Tuhan, kiranya Engkau hiburkan kami semuanya tatkala kami ketika menyesal, merasa terharu, kami merasa bahwa kami menjadi orang-orang yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Kami percaya penghiburan Tuhan, kami percaya pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, memeteraikan ulang panggilan Tuhan atas kami, untuk kami tetap melayani Tuhan dengan setia. Kami datang kepadamu ya Bapa memohon pengampunan, berdasarkan pengorbanan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon. Amin. Kau merelakan putra-Mu, supaya dunia ditebus dengannya. Kurnia penuh telah Kau beri. Tidak terbatas kurnia, ampunan dosa dunia, dan pengharapan yang kekal yang Kau beri. Saya undang bangkit berdiri, saudara-saudara. Terimalah berita anugerah yang diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15.
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Seluruh alam tak henti memuliakan-Mu. Mentari bintang berseri, bernyanyilah merdu. Samudra raya hujan-Mu mengiranya, serta memuji Yang bertekun Sang Kali semesta. Silakan duduk, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan Allah yang memberikan putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup. Engkau memelihara kami dengan kasih setia-Mu sejak zaman dulu kala, bahkan hingga selama-lamanya. Saat ini Tuhan, Engkau juga memelihara kerohanian kami melalui firman Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu ketika kami hendak membacanya, mendengarkannya, merenungkannya, kiranya pemeliharaan atas kuasa Roh Kudus boleh menaungi setiap kami, bekerja efektif di dalam hati kami, supaya melalui pimpinan Roh Kudus, kami boleh menjadi penghayat, kami boleh menjadi pelaku akan kebenaran sabda-Mu. Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, tolonglah kami pada saat ini. Kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman ini kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kejadian 9, ayatnya yang ke-8 sampai 17. Kejadian 9, ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan,
maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Mari kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Kantoria akan menyanyikan bagian refrennya satu kali dan selanjutnya dinyanyikan oleh jemaat. Pada Tuhan ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhan ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Allah yang selamatkanku, pada Tuhan ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan kedua terambil dari 1 Petrus 3
ayat 18 sampai dengan ayat ke-22. Demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Markus pasalnya yang pertama, ayat 9 hingga ayat 15. Markus 1 ayat 9 hingga 15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Saudara-saudara, banjir merupakan bencana alam tertua yang tercatat di dalam Alkitab. Dan hingga kini umat manusia kerap kali masih direpotkan oleh bencana alam banjir. Baru-baru ini di Malang banjir dan longsor menelan korban jiwa. Demikian juga di Jombang dan di Nganjuk, banjir bukan hanya menelan korban jiwa, tetapi juga melumpuhkan beberapa fasilitas publik. Di Pujon, di Ngantang, beberapa waktu yang lalu juga terjadi banjir, terjadi longsor, dan beritanya menghebohkan dunia maya. Saya sempat dihubungi keluarga saya, baik yang di Surabaya maupun di Ngawi, mereka menanyakan, "Piye kabare di Batu? Ini kok ada berita banjir bandang di Pujon Ngantang." Saudara, itu efek dari pemberitaan di media sosial. Peristiwa banjir yang sesungguhnya sebetulnya tidak seberapa, tetapi banjir informasi di media sosial memviral hanya ingin mencari sensasi, mencari rating untuk mendapatkan viewer sebanyak mungkin dan untuk mendapatkan tanda like, tanda jempol. Mungkin kalau kita mengunggah sesuatu atau kita
menyaksikan tayangan sesuatu, kadang-kadang ada permintaan khusus dari si pengunggah. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan sharing. Loh, untuk apa? Karena ingin mendapatkan sebuah pengakuan. Tanpa memikirkan unsur-unsur yang penting di dalam pemberitaan itu, sehingga kadang-kadang judulnya dibuat bombastis agar menarik perhatian netizen. Para pegiat media online itu terkadang sudah kelewat batas. Tak jarang banjir informasi di dalamnya, tak terkecuali ada hoaks. Ada orang yang share banjir informasi, kadang-kadang WA kita atau Facebook atau apapun yang kadang-kadang belum disaring sebelum di-sharekan. Dan itu berpengaruh, saudara-saudara. Berpengaruh kepada setiap orang yang melihatnya. Orang-orang yang melihatnya bisa terancam. Bukan saja menerima kabar yang tidak valid, tetapi juga terancam akan isi kebenaran berita-berita yang membanjiri itu. Maka tentu sebagai umat Tuhan pertanyaannya bagi kita, apa yang menggerakkan itu semuanya? Orang bisa berbuat kejahatan membanjiri sampah di medsos, membanjiri apa yang menjadi konsumsi publik. Penggeraknya tidak lain adalah karena pengaruh hati manusia yang dikuasai oleh kuasa dosa dan dipengaruhi oleh si jahat, sehingga menghasilkan kejahatan. Saudara, itulah yang terjadi ketika kita membaca kitab Kejadian pasal 6 yang menjadi latar belakang peristiwa air bah yang menimpa kehidupan umat Israel di zaman Nuh. Kejadian 6 ayat 5 dengan jelas di sana dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di muka bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka di ayat 7 Tuhan berfirman kepada Nuh akan menghapuskan manusia yang jahat itu dari muka bumi. Jadi banjir di era Nuh itu dipakai oleh Tuhan menjadi cara Tuhan untuk membersihkan bumi yang kotor karena dosa manusia. Banjir di era Nuh adalah sarana Tuhan untuk mendapatkan pioner umat pilihan yang tersisih, yang tersisa, yang berkualitas baik, yang unggulan. Generasi yang dilahirkan dari seorang yang hidupnya mendapat belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan, yaitu Nuh, orang yang hidup berbeda dengan orang-orang sezamannya. Air bah itu memang mematikan, memang membinasakan, menyapu habis umat manusia pada waktu itu. Tetapi ada satu generasi yang diselamatkan, yaitu Nuh, orang yang disebut di dalam Kejadian 6 ayat 9 sebagai orang sadik, orang saleh yang terluput dari bencana air bah itu. Nuh memiliki kesalehan, dan kesalehan itu sebagai wujud respon imannya kepada Tuhan. Kesalehan itu, ketidakbercelaan itu dilukiskan sebagai suatu sikap hidup yang taat, melakukan semua perintah Tuhan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya. Dan itu tercatat di dalam dokumen Kejadian 6 ayat 22. Jadi yang ingin ditekankan di sini adalah bagaimana respon iman Nuh itu mendapat perkenan Tuhan, sehingga di dalam anugerah Tuhan itu Nuh terpilih menjadi pionir umat terjanji yang mengalami kasih setia Allah yang besar. Saudara, kesalehan Nuh memang bukan penentu yang menyebabkan ia diselamatkan dari air bah itu. Karena
sebaik-baiknya manusia, sesaleh-salehnya manusia, di dalam hidupnya masih terpengaruh dosa asal dari Adam yang melekat mempengaruhi hidup manusia. Masa ada orang yang sama sekali tidak berdosa? Tidak ada. Roma bahkan mengatakan dengan jelas, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi keadaan itu diatasi oleh anugerah Tuhan yang melimpah dan dibereskan secara tuntas melalui Yesus Kristus nantinya. Sehingga di dalam konteks kehidupan Nuh yang hidup sebelum masa Kristus, sikap iman Nuh kepada Allah merupakan respon yang tepat yang tercermin dari sikap hidup Nuh yang berpusat kepada Allah. Itulah yang mendatangkan kesukaan Allah. Nuh yang hidup bergaul erat dengan Allah mendapatkan keselamatan, mendapatkan anugerah pemeliharaan yang sempurna. Bahkan di dalam keterpilihan itu, Nuh dijadikan partner Allah dalam rangka menciptakan generasi pilihan, sekalipun pada nantinya generasi itu pun yang menjadi keturunan Nuh itu juga tak luput dari dosa dan dimurnikan ulang oleh Tuhan. Tetapi cara Tuhan memilih Nuh dan keluarganya menjadi bukti bahwa pemeliharaan Tuhan terhadap manusia itu tetap setia dilakukan. Tidak berhenti dan tidak terkalahkan oleh intimidasi kuasa dosa. Di sini kita melihat nuansa konsep pemilihan Allah atau yang disebut predestinasi itu kuat menyeruak pada peristiwa penyelamatan Nuh dan keluarganya yang terbebas dari hukuman Allah melalui air bah. Dan secara eksplisit itu diungkapkan Alkitab di dalam Kejadian 6 ayat 8 yang mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Jika di ayat 7 Allah berencana menghukum umat manusia dengan air bah, maka ada perkecualian yaitu Nuh yang dipilih, diselamatkan Tuhan karena mendapat kasih karunia Tuhan. Sebuah pemilihan Allah yang didasarkan pertimbangan Allah semata-mata, yang tentunya selaras dengan sifat keadilan Tuhan. Saudara, penyelamatan dan pemeliharaan Allah itu diteguhkan Allah melalui perjanjiannya dengan Nuh. Itu ditandaskan di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 9 ayat 13 di dalam bacaan pertama tadi yang dikatakan, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Tuhan Allah mengikatkan dirinya di dalam perjanjian dengan ciptaan. Sebuah perjanjian yang memiliki banyak makna. Dikatakan perjanjian tak sebanding karena terjadi antara pencipta dengan ciptaan. Dikatakan sebuah perjanjian dua pihak tapi sepihak. Dua pihak karena yang melakukan perjanjian antara Allah dengan Nuh. Dikatakan sepihak karena yang berinisiasi membuat perjanjian itu adalah Allah. Dan manusia yang diwakili Nuh hanya bisa meresponi secara iman. Sebuah perjanjian yang syaratnya bukan berdasarkan jasa manusia, tetapi berdasarkan anugerah Tuhan semata-mata. Sebuah perjanjian kasih yang sifatnya permanen, tidak bisa digagalkan dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Perjanjian Allah itu bersifat universal, menyeluruh, berlaku bagi Nuh dan segala keturunannya di dalam iman. Semua umat manusia yang beriman kepada Allah seperti imannya Nuh kepada Allah.
sebuah perjanjian yang menandaskan kuasa dan sifat Allah sebagai pribadi sang pemelihara. Allah tidak menciptakan bumi dengan segala isinya untuk dihancurkan, dimusnahkan begitu saja. Sebab Ia menciptakan manusia dijadikan seturut gambar dan rupanya. Sehingga melalui generasi Nuh dan keturunannya, manusia yang disisakan, yang disisihkan, dipilih itu, dijadikan Allah menjadi partnernya untuk menjalin persekutuan yang kekal, termasuk untuk memelihara ciptaan yang lain. Saudara-saudara, berbicara tentang perjanjian Allah, maka puncak kasih perjanjian Allah itu terhadap manusia terwujud pada diri kehadiran Yesus. Baptisan Yohanes terhadap Yesus menjadi peneguhan akan keberadaan Yesus sebagai anak Allah, seperti yang dicatat Markus 1 ayat 11. Beriman kepada Yesus berarti beriman kepada Allah yang telah berjanji tidak akan menghukum, tidak akan memusnahkan, tetapi yang berjanji memelihara, menyelamatkan. Sebab kehadiran Yesus telah nyata, seperti dikatakan Matius 1 ayat 21, bahwa kehadirannya adalah untuk menjadi juru selamat umat manusia. Saudara-saudara, jika terhadap Nuh, perjanjian kasih setia Tuhan itu mewujud pada busur Tuhan yang ditaruh di awan, maka pada diri Yesus Kristus, apa yang ditaruh Tuhan pada ciptaan itu bukan sekedar busurnya, tetapi putranya sendiri. Bapa memelihara dan menyelamatkan umat manusia dari bencana banjir yang kekal, yaitu maut sebagai wujud hukuman dosa. Yaitu pada mereka umat terpilih sebagai kelanjutan konsep umat pilihan pada diri Nuh dan pada keluarganya melalui kasih Tuhan, pelangi kasih Bapa, yaitu Yesus. Maka seperti orang-orang di zaman Nuh yang memandang pelangi dan ingat akan kasih perjanjian Tuhan, maka barang siapa memandang dan mengikuti Yesus, sang pelangi kasih Allah itu, akan merasakan sukacita dan damai sejahtera. Jika pelangi di langit itu hanya muncul sehabis hujan, tetapi pada Yesus, kehadirannya tidak ditentukan oleh keberadaan hujan. Sebab Yesus adalah Allah yang maha hadir. Ia Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saudara-saudara, di masa pandemi ini banyak orang kesulitan melihat keindahan pemeliharaan Tuhan. Seolah pelangi kasih Bapa itu sudah pergi. Tetapi sesungguhnya pelangi kasih Tuhan itu tetap bersama dengan kita. Tuhan tetap ada dan dekat memerintah di dalam hati kita. Karena itu di masa Prapaskah ini, mari sama seperti Kristus yang berjalan mengarahkan diri ke Yerusalem dan Golgota, mari kita melangkah dengan mata iman yang tertuju kepada salib Kristus, agar kita semua menjadi ingat akan kasih setia, pengorbanan, penyelamatan Allah atas diri kita. Dan pengalaman itu yang kita rasakan akan kasih setia Tuhan itu hendaknya juga mewujud di dalam kehadiran kita bagi sesama. Mari saya mengajak saudara sekalian untuk menghadirkan pelangi kasih Tuhan kepada sesama, agar mereka melihat, menyaksikan hidup kita dan menjadi sukacita dan damai sejahtera karena mereka merasakan kasih Allah bagi mereka. Jadilah pelangi kasih Tuhan bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari di saat teduh ini kita menyanyi dari pujian Pelangi Sehabis Hujan, seperti yang dipopulerkan Nikita. Kita nyanyikan bagian refrennya saja, Kantoria bisa membantu. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Sekali lagi, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Bapak Ibu Jemaat, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat. Bapa dalam surga, kami merindukan setiap kami boleh menghadirkan pelangi kasih dan sukacita kepada sesama di sekitar kami. Bahkan tak henti-hentinya kami boleh mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini sekalipun, tangan Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Tuhan menyertai kami, Tuhan menopang kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami, memampukan kami melewati masa pandemi ini dengan baik. Kami berdoa untuk negara kami, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, beserta segenap jajarannya, di dalam rangka melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dalam rangka menolong rakyat masyarakat supaya tetap dalam keadaan baik dan aman, melalui upaya-upaya kesehatan di tengah-tengah masa pandemi ini. Tolong Tuhan berikan kelancaran di dalam proses vaksinasi yang dicanangkan pemerintah. Tuhan juga beri kesadaran kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M. Pakailah pemerintah daerah, gubernur, wali kota, kami berdoa untuk Kota Batu, tempat di mana kami berada. Tuhan memberkati Bu Wali dan Pak Wali segenap jajarannya, juga untuk boleh melindungi menolong masyarakat di Kota Batu ini, sehingga terbebas dari wabah virus corona.
Kami berdoa untuk mereka yang mengalami bencana di berbagai tempat, baik bencana banjir, bencana tanah longsor, beberapa tempat mengalami banjir. Ya Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah bencana itu, pertolongan Tuhan tetap ada bagi setiap umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat, terutama di dalam pekerjaan dan rumah tangga mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati, terutama pekerjaan, wirausaha, dan jenis-jenis kegiatan yang lain yang diusahakan untuk menopang kehidupan jemaat, baik secara swasta maupun mereka yang menjadi ASN, bahkan lebih-lebih mereka yang sudah pensiunan. Semuanya ada di dalam pemeliharaan-Mu. Terkait dengan keberadaan jemaat kami, beberapa orang yang lanjut usia, kiranya Tuhan juga memelihara mereka, menaungi mereka. Kami berdoa untuk Bapak Stanford, untuk Ibu Satuni, Tante Bun, Ibu Evi, Ibu Meni, Pak Ajis, Bapak Ibu Aji Suseno, Bapak Suhadi, Bapak Ibu Eko Harno, Ibu Erna, Ibu Niko, Bapak Niko, Bapak Ibu Yohanes Massa, Bapak Ibu Paidi, Bapak Supardi, dan para lansia yang ada di Panti Wereda Simon Petrus. Tuhan, kasih pemeliharaan-Mu atas mereka, termasuk mereka yang sedang berpulih dari sakit mereka. Kami berdoa untuk Ibu Lukman, Bapak Adi Widodo, Ibu Kristiaman, Ibu Ahuta Soit, Pak Tio, Bapak Paidi, Ibu Suhadi, Ibu Meran, Ibu Lina, Ibu Budiman, Pak Halim, Pak Mul, Bu Supatmi, dan Pak Sutanto. Tuhan tolong semuanya, supaya mereka boleh mendapatkan kesehatan mereka kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, terutama anak-anak yang mengikuti studi dari rumah, supaya Tuhan berikan kesabaran, Tuhan tetap berikan sukacita kepada mereka untuk dapat studi dengan baik. Dan kami menyerahkan pelayanan kami, baik hamba-Mu sebagai pendeta jemaat bersama dengan majelis jemaat, bersama panitia semester dan gugus tugas, kami dapat bekerja sama melayani Tuhan, baik di masa pandemi ini maupun untuk seterusnya ketika Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kami. Kami berdoa untuk semua orang yang mengikuti ibadah ini, baik di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kehidupan kami semuanya. Kami menaikkan permohonan kami dan doa kami kepada Bapa di surga melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita memasuki pelayanan persembahan. Nats persembahan terambil dari Mazmur 97 ayat 12 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Untuk mengiringi persembahan ini kita akan menyanyikan dari KJ 289, Tuhan Pencipta Semesta. Karunia
Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih karunia, untuk anugerah, berkat kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, dan boleh kami nikmati ya Tuhan sampai pada saat ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan melalui Pendeta Dwi. Semoga firman ini bisa menjadi terang bagi jalan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini. Kami mohon sucikan dan kuduskanlah persembahan ini. Semoga persembahan ini bisa menjadi berkat untuk pelayanan kami di tempat ini. Kami berdoa untuk majelis yang akan mengelolanya. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi para majelis untuk bisa mengolahnya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa persembahan kami. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.